Shalom Bapak terkasih Tuhan, sore malam hari ini kita merasakan kebaikan Tuhan, amin. Dan kita percaya kebaikan Tuhan tidak pernah tinggalkan hidup kita, saudara. Oh haleluya. Mari siapkan hati, kita akan mengawal Tuhan besok malam hari ini. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih kemurahan-Mu, kebaikan-Mu yang terus mengalir dalam kehidupan kami, Bapak. Sepanjang hari ini Tuhan, Engkau sudah menyertai kami. Dan biarlah dengan segenap kerinduan kami Tuhan, malam hari ini kami datang kepada-Mu. Kami rindu Tuhan. Kami mengalami kasih-Mu Tuhan malam hari ini. Kasih yang memulihkan kami. Kasih yang memberkati kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Jadikan kami pribadi-pribadi yang setia kepada-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur Tuhan, haleluya. Amin. Oh Yesus, haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih
setia. Nyatakan Tuhan, curahkan kasih setia malam ini Yesus, melimpah dalam hidup kami, mengalir limpah dalam hati kami Tuhan. Yesus, kasih setiamu, oh haleluya. Oh haleluya. Berikan setiamu Tuhan, curahkan setiamu Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Kami buka hidup kami, kami buka hati kami Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Shana lama ya karalamo, shana lama ya karalamo, shana lama ya karalama lama 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 lama. Haleluya. Terima kasih Yesus, kasih setiamu membuat kami hidup, kasih setiamu membuat kami kuat Tuhan. Haleluya. Shana lama ya karalamo, oh Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Shana lama ya karalamo. Terima kasih Yesus, kasih setiamu Tuhan, membuat kami tetap berdiri di hadapan-Mu Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh haleluya Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Haleluya. Shalom ya karalamo. Yes Lord. Yesus, Yesus. Oh. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah tidak pernah berhenti Tuhan menolong kami. Engkau Allah tidak pernah berhenti Tuhan menopang hidup kami Bapa. Oh Yesus Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersertaku. Saat
sanggup pulihkan hidupku. Berserah, katakan, kami percaya Yesus. Hanya Yesus penolong yang setia. Yakinlah saudara, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak bimbang, karena ku tahu Kau bersama. Kau tak pernah tinggalkan kami Yesus. Oh haleluya. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Engkau lebih tahu Tuhan segala yang terbaik dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, kami berserah hanya kepada-Mu malam ini Bapa. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami menyatakan malam ini, Yesus Tuhan. Oh haleluya. Mari buka hati saudara, buka hatimu dan katakan malam ini di hadapan Tuhan. Oh haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Katakan, ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Lebih lagi katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Ya Tuhan, Kau lebih sanggup. Mari Tuhan lakukan yang terbaik dalam hidup kami. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari saya undang bangkit berdiri. Mari angkat tangan katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau
yang sudah setia menolong kami Tuhan, menopang kami. Engkau Allah yang setia berjalan bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia memulihkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya bersama katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dan kita percaya kita terus mau berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Oh haleluya. Yes. Berikan yang terbaik buat Tuhan malam hari ini. Nyatakan isi hati saudara dengan tetap percaya kepada Dia. Haleluya. Oh, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Sekali lagi, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Terus dalam hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu, oh haleluya, berlindung dalam naungan Yesus. Oh, oh. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bawa kami Tuhan, oh. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Nyatakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Benar Tuhan, aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Oh, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Sekali lagi katakan, oh, oh. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Oh. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Mungkin saudara ada sukacita malam hari ini, amin. Amin. Berikan salam kanan kiri saudara, katakan aku bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oh yes.
Haleluya. Katakan dengan imanmu. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yang percaya Yesus Tuhan yang benar, yang terbaik buat Tuhan malam ini. Haleluya. Oh yes. Mari katakan bersama-sama. Oh ya, haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau jamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Oh yes. Oh, Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja. Katakan semesta. Oh, yang bernapas memuja Tuhan. Engkau Tuhan yang benar. Hanya Yesus, amin. Yesuslah Tuhan yang benar. Haleluya. Haleluya. Amin saudara. Hanya Yesus saja menjadi Allah kita, amin. Tepuk tangan bagi Dia lebih lagi. Oh yes. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkau sumber segala-galanya dalam hidup kami. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin saudara. Allah tak pernah tinggalkan kita. Oh haleluya. Mari lebih lagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya
Tuhan. Haleluya. Oh yes Lord. Haleluya. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Beri kami hati yang setia kepadamu Tuhan, yang terus percaya kepadamu. Oh Allah yang tak pernah tinggalkan kami, dimanapun, kapanpun dalam hidup kami Tuhan. Oh Allah yang terus setia menopang kami, menolong kami. Oh haleluya Yesus. Bahkan mujizat-Mu terus ada buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan. Meski tak ada alasan untuk berharap, selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Katakan Yesus, Yesus. Buka hatimu saudara. Mujizat ada tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Oh yes, katakan yakin akan firman-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Yesus, Yesus, ku percaya. Mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku panggil namanya saudara. Haleluya. Yesus, Yesus, ku percaya. Mujizat ada tempat ini. Katakan dengan iman-Mu. Haleluya. Ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Modal kita hanya percaya, saudara. Dan Dia lakukan yang terbaik buat hidup kita, saudara. Percaya saja. Mari seundang bersama-sama kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu, panggil namanya. Oh haleluya.
Yesus, Yesus, ku percaya. Mujizat ada Haleluya. di tempat ini. Katakan saudara, Ku disembuhkan, ku dimulihkan. Yesus, ku percaya. lebih yakin lagi katakan, Yesus, Yesus, ku percaya. Mujizat ada tempat ini. Kami dimampukan Tuhan. Oh, shalom. Mari alami mujizatnya malam ini. Oh, haleluya. Yesus, Yesus, ku percaya. Mujizat ada tempat ini. Yakin saudara, mari lebih lagi. Yesus kami percaya. Yesus, Yesus, ku percaya. Mujizat ada tempat ini. Ku disembuhkan, ku dimulihkan. Yesus, ku percaya. Katakan, ku disembuhkan, ku disembuhkan, ku dimulihkan. Katakan, Yesus, ku percaya. Ku disembuhkan, ku dimulihkan. Yesus, Sungguh kami percaya Tuhan, bahwa sampai saat ini Engkau masih melakukan mujizat-Mu Tuhan. Karena Engkau begitu mengasihi kami umat-Mu, dan kami sungguh diberkati dengan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Malam hari ini biarlah Tuhan Kau lawat kami semua Tuhan. Biarlah kasih-Mu Tuhan menjamah setiap hati kami yang datang pada malam hari ini. Sehingga pulang dari tempat ini kami dipuaskan Tuhan. Dan sementara kami ada di sini, berkata-katalah kepada setiap kami. Sampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah kebenaran firman yang kami dengar hari ini Tuhan, boleh menjadi jawaban bagi kehidupan kami. Boleh mengubah kehidupan kami. Boleh menuntun kami. Sehingga hidup kami boleh benar-benar seperti apa yang Kau mau Tuhan. Ada dalam rencana-Mu yang indah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuasai hati pikiran kami, ruangan di tempat ini Tuhan. Dan taruh hikmat kepada hamba-Mu, pada setiap kami. Untuk kami boleh mengerti, kami boleh menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan firman-Mu boleh hidup di dalam setiap kehidupan kami. Kami buka hati kami lebar-lebar, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat kesempatan diberikan kepada saya untuk boleh ada di tempat ini. Belum terlambat kalau saya sampaikan selamat hari Natal, selamat tahun baru. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita buka di dalam Keluaran pasal yang ke-13. Saya baca mulai ayat yang ke-20. Ya saya baca lompat-lompat ya, Bapak Ibu boleh simak karena ini sebenarnya kisah yang sudah familiar ya, sudah sering kita dengar. Tapi saya selalu yakin dan percaya dan saya selalu sangat diberkati dengan perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Karena memang ya, bahkan firman Tuhan juga menuliskan bahwa ini adalah gambaran tentang kehidupan kita, umat Tuhan pada masa ini ya. Bagaimana perjalanan ini melewati padang gurun untuk
sampai kepada tanah perjanjian ya. Kita semua tentu tahu bahwa kita juga punya tanah perjanjian, yaitu surga yang kekal itu. Dan sepanjang kehidupan ini kita berjalan bersama dengan Tuhan seperti bangsa Israel. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-20. Maka demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. 14 pasal 14 ayat 1 berkata demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon, berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Dan aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ayat 8 lompat. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun raja Mesir itu sehingga ia mengejar orang Israel, tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi-hahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Perhatikan, lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarkanlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap. Dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Saya berhenti di sini, nanti Bapak Ibu bisa baca kisahnya bagaimana kemudian ketika mereka terjepit, Musa mengulurkan tangannya, tongkatnya ke atas laut dan laut itu terbelah menjadi dua dan mereka kemudian bisa masuk berjalan di tanah kering, sementara tentara Mesir yang mengejar mereka kemudian dimasukkan, digulung oleh air laut itu dan mereka binasa semua. Tuhan menunjukkan kuasanya luar biasa sehingga bangsa Israel melihat bagaimana Tuhan memukul kalah bangsa Mesir pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, yang ingin saya sampaikan dan kita belajar bersama-sama bahwa poin yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa persoalan, masalah, ya, kesulitan hidup itu pasti dan akan selalu dialami bahkan oleh orang-orang percaya, bukan saja orang-orang percaya. Saya percaya begini ya Bapak Ibu, ketika kita masuk dalam tahun yang baru, tahun 2024, semua pasti berdoa bahwa Tuhan pimpin aku, sertai aku, tuntun aku supaya kami boleh melangkah dalam tahun 2024 ini. Dan ini adalah doa saya juga. Saya selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan tuntun dan pimpin aku. Ya, saya masih selalu ingat dan selalu diingatkan bahwa ketika saya memulai pelayanan, saya punya sebuah doa yang berkata seperti Musa berkata kepada Allah pada waktu itu, berkata, kalau engkau tidak bersama dengan kami, kalau engkau tidak menyertai kami, jangan suruh kami untuk berjalan, jangan suruh kami untuk melangkah. Saya juga berdoa bersama, begitu sama dengan doanya Musa. Saya berkata, Tuhan, kalau engkau tidak menyertai aku, jangan suruh aku melayani. Aku tidak mau. Kenapa? Karena saya tahu tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak mampu melewati semua tantangan. Kita tidak akan bisa melayani Tuhan. Kita tidak akan bisa melangkah tahun 2024 ini. Tetapi, lihat,
Bahkan orang yang sudah dituntun Tuhan dan mengikuti tuntunan Tuhan pun akan mengalami hambatan-hambatan dalam hidupnya. Akan mengalami persoalan-persoalan, kesulitan-kesulitan, hadangan-hadangan, ancaman-ancaman dalam hidupnya. Seperti yang ditulis dalam kisah ini Bapak Ibu. Oh, bangsa Israel ini, mereka berjalan mengikuti tuntunan Tuhan. Mereka dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Mereka ketika mereka berkemah di Pihahirot bukan karena keinginan mereka, tetapi mereka mengikuti pimpinan Tuhan. Ketika mereka berjalan keluar dari tanah Mesir itu menuju tanah perjanjian, mereka dipimpin tiang awan, tiang api. Tiang awan pada waktu siang, tiang api pada waktu malam. Selalu dipimpin dan mereka mengikuti dengan taat Bapak Ibu. Dan di bawah tuntunan pimpinan Musa, ketika Tuhan berfirman, suruh mereka balik. Oh, mereka sudah berjalan, tiba-tiba disuruh balik ke Pihahirot. Tapi mereka ikut saja, ikut tuntunan Tuhan. Tapi ketika mereka ikut tuntunan Tuhan Bapak Ibu, ternyata mereka menghadapi ancaman kematian. Kenapa? Karena ternyata Firaun waktu itu mengejar bersama bala tentaranya, mengejar. Dan karena mereka berbalik, maka bertemulah dan dengan jarak yang sangat dekat, mereka terkejar dan siap. Bangsa Mesir ini siap untuk membantai bangsa Israel. Kenapa? Karena jalan buntu. Mereka di depan mereka, laut di belakang mereka. Tentara Firaun yang mengejar. Dan mereka dikelilingi oleh bukit-bukit Pihahirot ini, gunung-gunung tinggi. Mereka tidak ada jalan keluar. Dan mereka akan berpikir bahwa mereka pasti binasa. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Jadi kalau kita hari ini atau nanti ketika kita ngomong, aku sudah setia, aku sudah taat, aku sudah ikut kebenaran, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, aku sudah mau dituntun oleh Tuhan, mau ditegur, mau dikoreksi oleh Tuhan. Dan kita menghadapi masalah, persoalan. Jangan bertanya-tanya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan ini terjadi? Karena ini sudah ditulis, dicontohkan kepada kita. Atau kalau kita melihat orang-orang mengalami masalah persoalan, jangan juga menghakimi. Oh, pasti dia berbuat kesalahan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tetapi ketika kita mendengar kebenaran firman ini, yang perlu kita lakukan, apa yang ada dalam kehidupan kita adalah mempersiapkan diri kita. Supaya kita memiliki respon dan sikap hati yang benar seperti yang diinginkan oleh Tuhan ketika kita nanti akan menghadapi hambatan-hambatan dalam hidup ini, tantangan-tantangan dalam hidup ini. Siapa yang tahun 2023 banyak masalah? Enggak ada ya. Maksud tahun 2024 masalah yang lumpuh di sini? Enggak ya. 2024 ditolong Tuhan? Amin. Siapa yang masuk tahun 2024 masih gondol masalah persoalan? Enggak usah angkat tangan. Yang senyumnya kecut nggowo akeh. Masalah persoalan selalu kita hadapi. Tetapi yang penting bagaimana sikap hati kita. Nah, inilah yang diajarkan kepada kita pada malam hari ini. Kita harus memiliki sikap hati yang benar, respon yang benar. Coba perhatikan di dalam Keluaran 14 ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap, stand still, berdirilah teguh. Engkau harus teguh, engkau harus bertahan. Ini sikap hati yang diinginkan. Nah, coba kita, dan ketika bangsa Israel mengalami itu, maka respon mereka harus kita lihat apa yang menjadi respon mereka. Karena bangsa Israel adalah gambaran dari kehidupan kita yang hidup saat ini. Yang pertama, ketika mereka menghadapi masa persoalan, menghadapi musuh, mereka melihat tentara Firaun sudah mendekat. Apa yang terjadi? Dikatakan maka ketakutanlah mereka. Bukankah ini juga yang sering kita hadapi dalam hidup ini ketika kita mengalami masalah persoalan? Takut, gentar, khawatir, ya, khawatir, takut. Mereka bangsa Israel juga sama. Loh, bukannya tanpa alasan Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, bukannya tanpa alasan. Karena mereka takut karena secara manusia masuk akal.
Kenapa? Karena mereka melihat fakta yang ada. Mereka melihat keadaannya. Mereka melihat posisinya. Bahwa mereka benar-benar terjepit. Mereka melihat jalan buntu, Bapak Ibu. Secara geografis ya nanti bisa kalau yang suka lihat-lihat internet bisa di search itu ya. Pihahirot ya, Migdol itu kelihatan. Mereka itu ada di jalan buntu ya. Tidak ada jalan keluar lagi. Tidak bisa kemana-mana, dikelilingi gunung, depannya laut, sudah nggak bisa lari. Ketika mereka keluar dari situ, itu tentara Firaun yang mengejar mereka. Faktanya seperti itu, mereka keadaannya seperti itu. Dan mereka posisi mereka benar-benar terjepit. Musuhnya sangat kuat, dikatakan bahwa Firaun dengan kereta berkuda dengan tentara yang kuat mengejar mereka. Mereka takut karena memang mereka melihat fakta yang ada. Seperti itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ketika mereka melihat fakta keadaan yang nyata di depan mata mereka, mereka mau lupa akan Tuhan. Mereka lupa akan kuasa Tuhan yang ditunjukkan kepada bangsa Mesir pada waktu itu dengan 10 tulah. Siapa yang pernah melihat 1 tulah aja terjadi dalam sepanjang masa hidup kita? Enggak pernah kan? Bangsa Israel melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga, tulah sampai tulah ke-10. Kuasa Tuhan dinyatakan. Mereka melihat, tapi ketika mereka melihat tantangan, melihat ancaman dalam hidup mereka, mereka takut, mereka melupakan semua itu, bahkan mereka lupa janji Tuhan bahwa mereka keluar dari tanah Mesir itu untuk masuk ke tanah perjanjian. Seringkali itu juga yang membuat kita takut. Coba, kalau hari ini, ya makanya saya tadi tanya, siapa yang hari ini punya masalah, persoalan yang masih bawa gondol masalah dari tahun 2023. Atau mungkin nanti kita akan menghadapi masalah dalam kehidupan ini. Nanti kita harus melihat apa sih yang membuat kita takut. Faktanya Pak, ini loh surat dokter ngomong, ini hasil lab sudah jelas mengatakan bahwa ini saya sakitnya sakit ini. Sakit parah, seumur hidup saya harus minum obat, itu pun kalau nututi mungkin. Banyak anak Tuhan yang mengalami sakit penyakit juga. Sehingga kita melupakan janji Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurku engkau telah sembuh. Janji Tuhan kita punya. Janji Tuhan kita dengar. Tapi kalau dihadapkan dengan fakta, dengan keadaan yang sesungguhnya, itu akan membuat kita takut. Nah hari ini coba tanya kepada diri kita masing-masing, apa yang membuat kita takut? Keuangan kita kayak membuat kita takut? Pekerjaan kita? Masa depan anak-anak kita? Apa itu yang membuat kita takut semua? Perhatikan Bapak Ibu, musuh dari iman percaya itu adalah apa yang kita lihat. Musuh dari iman itu adalah kenyataan yang ada. Musuh dari iman itu adalah fakta. Itu sebabnya firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 berkata demikian. Ini seharusnya orang-orang percaya punya prinsip hidup seperti ini. Punya bukan prinsip. Ini firman ini menghidupi kita. Firman Tuhan katakan sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Firman Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara Tuhan. Kita orang selalu ngomong begini dan saya sendiri kan selalu ngomong begini. Kalau kita menghadapi masalah persoalan, jangan fokus kepada masalah persoalanmu. Fokus kepada janji Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Jangan lihat masalahmu. Jangan lihat fakta yang ada. Lihat janji firman Tuhan. Lihatlah kuasa Tuhanmu. Lihatlah Tuhanmu. Siapa yang pernah ditolong? Coba gini aja, enggak usah pernah ditolong. Tahun 2023 mengalami pertolongan Tuhan, coba. Oh semua pernah, nah hampir semua ya. Saya juga percaya bahwa semua pasti mengalami pertolongan bukan sekali. Dan semua pasti punya firman Tuhan, janji firman Tuhan. Tetapi seringkali ketika ada masalah persoalan yang terjadi apa? Takut lagi. Yang terjadi apa? Kita lihat masalah itu, kita lihat persoalan itu. Bangun tidur langsung ingat masalah persoalan ya. Ketika kita bekerja melakukan aktivitas, tiba-tiba ingat lagi masalah persoalan Bapak Ibu. Pandangan kita selalu kita arahkan seperti itu. Waduh,
Pekerjaanku bagaimana ini? Waduh, anak-anakku gimana ini? Waduh, kok enggak sembuh-sembuh? Kok selalu fisikku tambah menurun? Fakta yang ada. Kenapa sih kok kita enggak bisa fokus? Kita bisa ngomong fokus kepada Tuhan, fokus kepada janji Tuhan. Tapi faktanya kok enggak bisa fokus kepada janji Tuhan, fokusnya kok pada masalah persoalan. Sederhana Bapak Ibu. Kenapa kita tidak bisa melihat Tuhan? Karena kita terlalu jauh dari Tuhan. Karena kita lebih dekat kepada masalah daripada kepada Tuhan kita. Itu sebabnya peace, quiet, and growth. Ini Yesaya diambil dari Yesaya 30 ayat 15. Firman Tuhan katakan dengan bertobat, returning, engkau kembali kepada Tuhan. Dengan bertobat dan tinggal diam, engkau akan diselamatkan. Dengan tinggal tenang dan percaya, itulah kekuatan kita. Kita hanya bisa fokus pada janji Tuhan. Kita hanya bisa memandang Tuhan ketika kita kembali, berdiam, rest, selalu ada dalam hadirat Tuhan, mendekat kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan. Itu kekuatan kita, amin. Kita nggak mungkin bisa fokus kalau kita jauh dari Tuhan kita. Kita nggak mungkin bisa melihat janji Tuhan ketika kita kurang dekat dengan Tuhan kita. Siapa yang ngaku sudah dekat dengan Tuhan? Ngaku. Karena belum tentu Bapak Ibu ya. Ciri-cirinya orang yang dekat dengan Tuhan itu apa? Setiap saat. Kalau saya dekat dengan istri saya, setiap saat saya dengar suaranya Bapak. Entah jalannya ya, entah omelannya ya, entah panggilannya, entah nasihatnya mungkin, entah nyuruh-nyuruhnya mungkin ya. Entah panggilan sayangnya mungkin. Tapi kalau saya dekat dengan istri saya, setiap saat saya dengar suaranya. Pertanyaannya, mungkin kita bisa ngomong, aku dekat dengan Tuhan, pertanyaannya. Apakah kita setiap saat mendengar firman Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah setiap saat firman itu kita terngiang-ngiang dalam telinga kita? Apakah setiap saat kita mendengar Tuhan berbicara kepada kita? Oh, Tuhan berbicara bukan hanya, saya percaya Tuhan itu hidup dan berbicara dan bisa audible. Tapi Tuhan sudah berikan firman-Nya dalam kehidupan kita. Firman itu adalah perkataan Tuhan. Kalau kita setiap saat bisa mendengar, setiap saat mendengar firman Tuhan, itu tanda bahwa kita dekat dengan Tuhan. Cirinya seperti itu. Nah, kalau kita merasa bahwa kita ini tidak setiap saat mendengar firman Tuhan, tidak setiap saat kita melihat firman Tuhan, yaitu tandanya bahwa kita jauh dari Tuhan kita. Itu sebabnya kita selalu takut, itu sebabnya kita selalu khawatir. Malam hari ini firman Tuhan katakan, jangan takut. Amin. Pandang Tuhan kita, kuasa Tuhan kita. Amin. Nah, coba lihat reaksi yang kedua dari bangsa Israel apa? Marah, kecewa, tawar hati. Tawar hati itu kalau bahasa sekarang tuh gak Tuhan-Tuhanan gitu ya kira-kira. Sudah kecewa ya. Wis gak gereja-gerejaan, gak melayan-melayani ya. Itu orang kecewa Bapak Ibu. Orang yang sudah tawar hati, yang hatinya gak bisa disentuh lagi, gak ada rasa lagi ya. Gak ada rasa, gak ada perasaan, oh aku rindu untuk beribadah, gak ada sudah ya. Artinya sudah kecewa begitu. Nah, ini yang dialami bangsa Israel. Mereka berkata kepada Musa, coba lihat. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun? Apakah yang engkau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Mereka dibawa keluar dari Mesir itu dibebaskan dari perbudakan Bapak Ibu. Dibawa untuk menuju tanah perjanjian. Tapi ketika menghadapi masalah langsung mereka marah seperti itu. Menghadapi masalah persoalan ancaman di dalam kehidupan mereka marah, mereka kecewa. Lebih baik kami ini tinggal di Mesir daripada sekarang kita harus mati di padang gurun ini. Oh, mereka ketakutan, mereka berteriak, berseru-seru kepada Tuhan. Tapi saya percaya seruannya bukan seruan minta tolong. Itu seruan marah, ya, protes. Kenapa sih seperti yang dikatakan kepada Musa? Ngapain kamu bawa kami keluar? Bukankah sudah kami katakan dari Mesir? Jangan ganggu kami, lebih baik kami tetap di sini. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, itu kecewa. Mungkin hari ini kita tidak mengalami hal seperti itu, tetapi
ketika segala sesuatu yang kita hadapi tidak seperti yang kita harapkan dan kita inginkan, itu bisa membuat kita kecewa, Bapak Ibu. Atau mungkin selama ini kita sudah berbuat baik kepada seseorang, tetapi orang itu ternyata melakukan hal yang tidak baik kepada kita bisa kecewa, Bapak Ibu. Orang datang minta tolong, kita tolong, Bapak Ibu. Oh, kita tolong, di luar sana ngomongin kita yang tidak baik. Kita bisa marah, kita bisa kecewa. Oh, kita sudah melayani dengan setia. Melakukan apa yang bisa kita kerjakan, lakukan. Kita sudah berkorban. Tetapi kita mengalami ketidakadilan. Kita bisa kecewa, bisa marah, Bapak Ibu. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Oh, mungkin kita sudah kerja keras, berusaha ke sana ke sini, kemari untuk bekerja dengan baik. Mungkin kita ikut satu perusahaan, kita belain ini perusahaan ini sampai lembur-lembur, nggak usah digaji, nggak apa-apa, kerja keras nggak apa-apa. Nggak dikasih terima kasih, dimaki-maki mungkin. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu alami. Tetapi bangsa Israel mereka kecewa, tawar hati. Kenapa? Pertanyaannya, orang bisa kecewa. Kenapa orang percaya bisa kecewa? Karena bangsa Israel ketika mereka menghadapi masa persoalan, mereka merasa, waduh kok seperti ini. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kalau orang sudah tanya-tanya seperti itu, kenapa Tuhan kau bawa kami ke sini? Percuma aku melayan dengan baik. Itu tandanya bahwa kita enggak mengenal siapa Tuhan kita. Bangsa Israel enggak kenal Tuhannya. Mereka tidak bisa melihat kasih Tuhannya. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, itu Tuhan kerjakan 10 tulah, dahsyat luar biasa. Tetapi di dalam mujizat kuasa Tuhan itu, mereka tidak bisa melihat, mengenal kasih Tuhan dalam hidupnya. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, coba baca kisahnya. Mereka disangoni, Bapak Ibu. Itu harta benda kekayaan bangsa Mesir itu diberikan kepada bangsa Israel, mereka bawa. Makanya mereka bisa bikin lembu emas, Bapak Ibu. Karena banyak emas yang mereka bawa. Mereka punya kekayaan yang luar biasa dari tanah. Semua kekayaan orang Mesir diberikan kepada mereka. Bukankah itu mujizat, itu bukankah tanda. Tapi dalam setiap apa yang mereka lakukan. Penyertaan Tuhan yang luar biasa dengan tiang awan, tiang api. Tidak membuat mereka mengenal siapa Tuhannya. Tidak membuat mereka melihat kasih Tuhannya. Bahkan nanti Bapak Ibu. Sepanjang perjalanan bangsa Israel. Coba Bapak Ibu baca. Ketika mereka diberi makan mana. Diberi daging dari burung puyuh, diberi minum air, dipelihara dengan sempurna, diberi kekuatan, bajunya enggak rusak semua, kasutnya enggak rusak. Mereka dipelihara dengan sempurna, dilindungi dari bahaya, dari musuh-musuh. Tuhan memberikan kemenangan. Tapi dalam sepanjang perjalanan itu, mereka tidak bisa melihat kasih Tuhan. Mereka tidak mengenal siapa Tuhannya. Itu sebabnya mereka bahkan memberontak kepada Tuhannya. Memberontak kepada Musa. Karena mereka tidak mengenal siapa Tuhannya. Oleh karena itu penting Bapak Ibu. Supaya kita mengenal siapa Tuhan kita. Pengenalan akan Tuhan kita itu penting. Saya percaya Bapak Ibu. Seperti tadi yang saya sampaikan. Semua pasti pernah ditolong oleh Tuhan. Bahkan beberapa dari kita mengalami mujizat yang besar, luar biasa. Saya sendiri tidak mengalami mujizat yang spektakuler, enggak Bapak Ibu. Tapi mungkin di antara kita ada yang mengalami seperti itu. Pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan kepada kita. Berkat Tuhan diberikan kepada kita. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa di dalam setiap apa yang sudah Tuhan perbuat, kita harus bisa mengenal siapa Tuhan kita. Bisa melihat kasih Tuhan dalam setiap pertolongannya. Dalam setiap berkatnya, kita harus bisa melihat kasih Tuhan itu, Bapak Ibu, sang kasih Tuhan. Sehingga ketika kita dihadapkan dengan masalah persoalan, kita sudah mengenal siapa Tuhan kita, kasih Tuhan kita. Sehingga ketika kita mengalami hal-hal yang tidak baik pun, kita tahu. Oh, Tuhan yang aku kenal, Dia tidak akan merancangkan hal yang buruk dalam kehidupanku. Amin. Kita bisa mantap. Kalau hal buruk pun kita bisa berharap pada Tuhan. Oh, Tuhan izinkan terjadi. Semuanya ini adalah kebaikan bagiku. Amin. Tadi pagi saya dikirimi WA. WhatsApp-nya begini. Apakah
arti berkat itu. Terus ada uraian berkat itu. Berkat bukan hanya sekedar materi dan sebagainya. Saya merenung sebentar. Dan saya tahu bahwa, perhatikan Bapak Ibu ya, yang dinamakan berkat itu adalah segala sesuatu yang membuat kita mendekat kepada Tuhan. Itulah yang dinamakan berkat. Amin. Ketika kita diberkati dengan materi, dan kita meluap ucapan syukur kepada kita, dan kita tahu bahwa Dia sumber berkat kita. Kita kemudian datang pada Tuhan, memuji-muji Dia, mengenal kasih Tuhan luar biasa melalui ini. Itu adalah berkat, Bapak Ibu. Tapi kalau kita diberi berkat materi, kita menjadi sombong, itu kutuk, Bapak Ibu. Tapi kalau kita diizinkan, seperti bangsa Israel, mengalami hal yang tidak baik, Bapak Ibu. Tapi itu membuat kita mendekat kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Dia sumber pertolongan kita. Yang membuat kita selalu mendekat kepada Tuhan. Namanya masalah persoalan itu adalah berkat bagi kita semua. Yang setuju katakan amin. Artinya apa Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Bahwa di dalam kehidupan kita harus percaya. Kalau ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, itu diizinkan Tuhan terjadi. Kalau Tuhan gak izinkan, gak mungkin terjadi Bapak Ibu. Artinya, apakah kita menerima berkat atau tidak, tergantung kita, respon kita, pilihan kita. Kalau kita bisa melihat kasih Tuhan dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami masalah persoalan seberat apapun, dan kita bisa melihat, meresponi dengan baik, kita mendekat kepada Tuhan, tinggal tenang dalam hadirat Tuhan, mengadukan semuanya kepada Tuhan, mempercayai Tuhan, berharap kepada Tuhan, maka itu adalah berkat Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Amin. Jadi semua yang terjadi dalam kehidupan kita, itu semua sebenarnya adalah berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Supaya kita lebih mendekat kepada Dia. Supaya kita mengenal siapa Tuhan kita. Amin. Supaya kita bisa melihat siapa Tuhan kita. Dan bangsa Israel gak mengenal Bapak Ibu. Kecewa. Nah ini sikap yang diminta Tuhan seperti ini. Di dalam ayat yang Keluaran 14 ayat 13 katakan, janganlah takut, berdirilah tetap. Bertahanlah, berdirilah teguh dalam iman, pengharapan dan kasihmu kepada Tuhan. Ini yang diminta oleh Tuhan. Engkau harus tetap bertahan, engkau tetap harus setia, engkau harus tetap percaya. Engkau harus tetap berdiri teguh di dalam pengharapan kita akan Tuhan. Sekali lagi, kenapa kita bisa seperti itu? Karena kita mengenal siapa Tuhan kita. Terus apa yang harus kita lakukan? Tadi, Yesaya 30 ayat 15. Rest, istirahat dalam hadirat Tuhan. Berdiam dalam hadirat Tuhan. Sediakan waktu hatimu untuk Tuhan kita. Bapak Ibu pasti ingat tentang kisah Maria dan Marta. Bukan berarti apa yang dilakukan Marta itu, sibuk itu sesuatu yang kalau kita sibuk melayani tidak boleh. Boleh Bapak Ibu. Tapi ada hal satu yang paling penting. Hanya satu, yaitu apa? Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Berdiam dalam hadirat Tuhan. Cari hadirat Tuhan. Tinggal dalam hadirat sehingga kita mengenal. Kenapa? Karena di dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan kita mendengar suara Tuhan. Duduk di bawah kaki Tuhan. Kita mendengar dan kita mengerti pikiran Tuhan. Sehingga kita bisa menangkap. Kita mengenal kasih Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Sehingga kita boleh melihat. Boleh berharap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Oh, aku mengenal siapa Tuhanku. Segala sesuatu akan dijadikan baik olehnya. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Ikut serta dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Itu bisa kita pegang. Karena kita mengenal, percayakan kuasa Tuhan. Tadi sepanjang kita menyanyikan puji-pujian. Mujizat Tuhan masih terjadi. Percaya kuasa Tuhan ya. Percaya kuasa Tuhan. Bahkan ada lagu, aku ingin selalu
Ya, diam dalam hadirat-Mu. Oh, luar biasa. Kalau itu keluar dari dari hati kita dan bukan hanya keluar dari ketika kita nyanyi, tetapi kita praktekkan dalam kehidupan ini, kita lakukan dalam kehidupan ini, kita akan melihat sesuatu yang luar biasa dahsyat tahun 2024 seperti yang dialami bangsa Israel. Meskipun bangsa Israel mengalami seperti itu, Tuhan masih tunjukkan. Kenapa? Karena itu pengajaran bagi kita semua. Tuhan tunjukkan kuasanya ketika mereka takut. Tuhan ajarkan kau harus percaya bahwa Tuhan itu berkuasa. Oh, Tuhan suruh Musa, angkat tongkatmu dan belah itu lautan. Dibelah Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Saya bang percaya Tuhan kita tidak pernah berubah. Kuasanya tidak berkurang sedikit pun. Kalau dia sanggup waktu-waktu melakukan mujizat, hari ini dia sanggup melakukan mujizat bagi kita. Amin. Percayakan kuasa Tuhan. Percayakan kasih Tuhan. Belajar melihat dalam setiap masalah persoalan, bahkan setiap aspek kehidupan kita, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Amin. Tidak perlu dari hal-hal yang spektakuler Bapak Ibu. Dari hal-hal sehari-hari, kita harus bisa melihat kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Saya, maaf ya, ini cerita tentang kentut ya Bapak Ibu. Suatu saat saya ini, ada istri teman itu ya teman kita semua ya, teman pelayanan. Pada waktu itu sekarang kita sudah melayani di tempat yang berbeda. Tiba-tiba kita dengar dia opnam sakit. Loh, terus kita datang ke rumah sakit. Sudah opnam 3 hari Bapak Ibu. Loh, orang sehat-sehat aja kok opnam 3 hari. Kita tanya, sakitnya apa sih? Dia enggan untuk jawab. Terus lama-lama, loh sakit apa sih kok aneh? Dengan malu-malu dia jawab, sakitnya sederhana, enggak bisa kentut Bapak Ibu. Enggak bisa kentut aja, opnam 3 hari Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini kita bisa kentut, itu karena kasih Tuhan, amin. Oh yang amin keras ngentutan Mas. Hal yang sederhana loh Bapak Ibu. Kita bisa bangun pagi, kita bisa datang hari ini dengan kondisi yang seperti ini. Kita harus bisa melihat kasih Tuhan Bapak Ibu. Loh kita ini kadang-kadang hanya sekedar kebiasaan. Siapa yang kalau mau makan berdoa? Tuh, enggak ada, iya berdoa. Saya coba angkat tangan aja, saya ingin tahu. Siapa yang mau makan berdoa terlebih dahulu? Enggak semua ternyata ya. Ya enggak apa-apa, Tuhan memberkati ya. Apa yang kita doakan sebelum kita makan? Kan kita berkati kuduskan, suci kuduskan dan apa ucapan syukur kan? Iya. Tapi pertanyaannya apakah kita benar-benar mengucap syukur untuk makanan itu? Ataukah hanya kebiasaan saja, engkau belum makan engkau berdoa? Coba, kalau kita bisa melihat kasih Tuhan melalui makanan yang kita terima hari itu, bahkan ketika engkau berdoa pun engkau bisa meneteskan air mata, Bapak Ibu. Engkau bisa lihat kasih Tuhan itu ada. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Ketika satu saat saya mau makan, Bapak Ibu, saya diingatkan. Dulu saya pernah makan nasi campur ini aja, garam, Bapak Ibu. Oh enak, cobaan Bapak Ibu. Pernah juga nasi hanya kuah gulai aja, kuahnya tok Bapak Ibu. Artinya beli nasi putih, minta kuahnya ya dikasih kuah, kita makan nasi itu Bapak Ibu. Kemudian ketika kita bisa makan penuh dengan lauk Bapak Ibu. Suatu saat saya berdoa, tiba-tiba Tuhan ingatkan. Itu limpah dengan syukur, saya bisa melihat kasih Tuhan. Dan saya menangis Bapak Ibu dalam berdoa itu. Karena itu benar-benar saya melihat kasih Tuhan melalui makanan itu Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa melihat kasih Tuhan di dalam setiap perkara kehidupan kita. Gak usah spektakuler. Kita berusaha berjalan dalam hidup ini melihat kasih Tuhan. Sehingga kita belajar mengenal kasih Tuhan. Sehingga kita bisa percayakan kuasa Tuhan. Percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Berdiri teguh dalam pengharapan kita. Kenapa? Karena kita mengenal kasih Tuhan. Kita bisa melihat kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak baik. Kita masih tetap bisa berharap akan kasih Tuhan.
Masih percaya akan janjinya Tuhan pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Kalau hari ini Bapak Ibu, engkau mengalami hal-hal yang berat mungkin dalam hidupmu. Firman Tuhan sederhana. Percaya. Berdiri teguh. Ya. Tetap teguh. Bertahan dalam iman pengharapanmu. Sebab Tuhan mengasihi kita. Dan firman Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Tuhan itu punya rencana. Siapa yang percaya bahwa Tuhan punya rencana setiap kehidupan kita? Amin. Semua pasti percaya. Jangan hanya lip service saja, hanya di mulut. Kita harus percaya, tanamkan dalam hati kita bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan yang baik. Bukankah firman Tuhan berkata demikian? Firman Tuhan katakan, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Ya. Untuk memberikan kita masa depan yang penuh dengan pengharapan. Masa depan kita baik. Rancangan Tuhan kita terhadap kita itu baik. Dan apa yang Tuhan ucapkan, janjikan, itu pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Ketika dia berfirman, dia pasti akan genapi. Firman Tuhan katakan, firman Tuhan itu, perkataan Tuhan itu seperti apa? Hujan dulu yang turun dari langit. Turun mengairi bumi. Tidak akan kembali sebelum melakukan apa yang disuruhkan olehnya. Amin. Jadi ketika Tuhan berfirman, Tuhan berjanji, itu kita pegang, kita percaya. Tuhan pasti genapi. Kalaupun hari ini kelihatannya apa yang kita akan, seperti bangsa Israel ketika mereka melihat, mungkin pikiran mereka mati. Artinya mereka berkata bahwa rancangan Tuhan untuk masuk tanah perjanjian itu gagal. Tuhan tidak pernah gagal Bapak Ibu. Kalau hari ini kita menghadapi yang tidak baik, percaya Tuhan tidak pernah gagal. Dia sanggup untuk menggenapi setiap apa yang sudah dirancangkan dalam kehidupan kita. Karena semua itu ada dalam kendali Tuhan. Amin. Semua dalam kendali Tuhan. Kalau kita baca kisah ini Bapak Ibu, coba lihat. Firaun ada dalam kendali tangan Tuhan. Tuhan bisa mengeraskan hati Firaun. Amin. Alam tunduk pada perkataan Tuhan. Alam harus tunduk kepada perkataan Tuhan. Apapun dan siapapun yang ada di muka bumi ini harus tunduk kepada perkataan firman Tuhan. Amin. Tuhan sanggup mengenapkan semua ada dalam kendalinya. Segala sesuatu harus tunduk. Dan dia tahu apa yang harus dilakukan, dikerjakan. Bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Ketika bangsa Israel ngomong, aku mati binasa di tempat ini. Tuhan katakan, jangan takut, melalui Musa dikatakan, berdiri teguh. Dan lihat keselamatan yang akan kuberikan kepadamu pada hari ini. Biarlah firman ini juga untuk kita semua pada hari ini. Kalau hari ini kita menghadapi segala sesuatu, jangan takut. Berdirilah, tetap berdirilah teguh. Bertahanlah dalam iman, pengharapan, dan kasih-Mu pada Tuhan. Dan lihat keselamatan yang akan diberikan pada Tuhan kepadamu hari ini. Sebab firman Tuhan katakan demikian. Orang Mesir yang kamu lihat hari ini, masalah yang kamu lihat hari ini, persoalan yang kamu lihat hari ini, beban yang kamu lihat, kamu rasakan hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Kenapa? Karena Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan memberkati kita semua. Mari saya undang pemain musik untuk kembali ke mimbar. Saya percaya 2024 penuh tantangan Bapak Ibu. Tapi saya sangat percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna atas kehidupan kita. Ketika Tuhan sudah menuntun kita memasuki tahun 2024, Dia akan terus menuntun, memimpin kehidupan kita. Mungkin banyak hambatan yang akan kita alami, kita hadapi. Tapi bersama dengan Tuhan, yang sulit jadi mudah. Amin. Yang mustahil jadi tidak mustahil. Sebab Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Perhatikan Bapak Ibu, Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dia punya kuasa atas segalanya. Semuanya dalam kendali tangan Tuhan. Dan hebatnya, Dia Allah yang mengasihi kita semua. Kenali kasih Tuhan. Rest
selalu istirahat, selalu ada, diam dalam hadirat Tuhan. Dan engkau akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Mujizat-mujizat yang besar akan kita alami sepanjang tahun 2024 ini. Mari bangkit berdiri, kita nyanyikan sebuah pujian. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagiku dan bagimu yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu Membuatku tak ragu, janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Sekali lagi kita haleluya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagi-Mu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu, Janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh Saat ku memuliakan nama-Mu, nyatakan kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh Saat ku memuliakan nama-Mu. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya ini berkali-kali dikecewakan. Jadi satu saat saya pernah merasa kecewa begitu. Dikhianati, ditipu. Ya. Tapi apa yang memberikan saya kekuatan untuk berdiri teguh sampai hari ini, Bapak Ibu. Bahkan memasuki tahun 2024. Saya melihat sesuatu yang mengecewakan saya, Bapak Ibu. Saya tidak bisa ceritakan kalau mengecewakan itu sifatnya sangat menyakitkan, Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan ajarkan kepada kita supaya kita ini tetap berdiri teguh di dalam iman kita, di dalam pengharapan kita, di dalam kebenaran, berdiri teguh di dalam kasih kita, Bapak Ibu. Itu sebabnya setiap kali menghadapi masalah persoalan, setiap kali dikecewakan, saya selalu tinggal diam dalam hadirat Tuhan. Saya enggak ngadukan ke siapa-siapa, Bapak Ibu. Saya hanya datang kepada Tuhan dan berbicara kepada Tuhan. Tuhan, ini anak-Mu Tuhan. Ini anak-Mu Tuhan. Berikan aku damai sejahtera-Mu. Berikan aku kekuatan dari Engkau Tuhan. Dan biarlah aku tetap memandang saja kepada-Mu Tuhan. Saya enggak tahu Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu alami hari ini. Mungkin kok ada yang, beberapa dari kita ada yang kecewa hari ini. Tapi ingin saya sampaikan, orang bisa mengecewakan kita. Keadaan bisa mengecewakan kita. Apapun itu bisa mengecewakan kita. Yang tidak bisa mengecewakan kita dan tidak pernah mengecewakan kita, hanya satu, Dialah Tuhan yang kita sembah. Itu sebabnya engkau harus datang kepada Dia. Malam hari ini, kalau engkau punya masalah persoalan, jangan sungkan datang kepada Tuhan. Sampaikan aja keinginan hatimu, bukankah firman Tuhan katakan, sampaikan segala khawatirmu kepada Dia.
maka damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran dari Tuhan itu akan memelihara hati dan jiwa kita. Apapun yang kita alami, sampaikan kepada Tuhan. Dan percayai, sampai hari ini, Dia sanggup memulihkan hidupmu. Kalau engkau percaya, engkau akan melihat keajaiban Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Jangan pernah ragukan Tuhan kita. Jangan pernah ragukan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari buka tangan kita, Bapak Ibu, buka hati kita, mulai datang kepada Tuhan dan mulai datang kepada Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan segala sesuatu kepadamu ya Tuhan. Mari sembah Dia. Oh haleluya, haleluya. Gloria masih. Engkau yang menilik hati kami satu persatu Tuhan. Engkau yang menilik kehidupan kami satu persatu Tuhan. Jamah umat-Mu di tempat ini Tuhan. Oh segarkan jiwa kami ya Tuhan. Beri kami kekuatan. Dia hadir di tempat ini. Dia hadir di tengah-tengah kita. Lepaskan Tuhan kasih-Mu. Buka mata hati kami untuk kami boleh melihat Engkau, melihat kasih-Mu, menikmati kasih-Mu malam hari ini Tuhan. Ya Ramakori amasyakara makori. Ikara masyakara makori amakara wala masyakara makori amakara wala. Ya Ramakori amakara masyakara wala 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 masyakara wala wala wala. Ikara makori amakara. Saya tahu beberapa di antara kita Tuhan sedang persiapkan ketika engkau nanti tahun 2024 ini menghadapi sesuatu yang berat dalam hidupmu. Engkau harus memiliki respon hati yang benar. Karena hanya melalui respon yang benar inilah kemenangan menjadi bagian kita semua. Rabasyakara makoria makara. Kiara makoria makala basyike diri. Inara makoria makara basyike ramakoria. Ikara makoria masyanara makoria makara. Ikara masyara balawa syike rabaya balawa yara la bala wala 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 wala. Oria bakara masyike ramakoria makala wala wala. Ikara makoria makara masyike ramakoria makara. Mari Bapak Ibu, sekali lagi datang, buka hatimu. Dan biarkan kuasa Tuhan bekerja malam hari ini di dalam kehidupanmu. Singkirkan semua penghalang yang ada, keraguan-raguanmu, ketidakpercayaanmu. Singkirkan semua itu dan terima firman Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dia sanggup menyembuhkan engkau. Dia sanggup memberkati engkau. Dia sanggup memulihkan kehidupanmu. Dia sanggup menjamin masa depanmu, masa depan anak-anakmu. Dialah Tuhan penjamin hidup kita. Biarlah kuasa-Mu bekerja pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini bukan hanya kami dengar, tapi
Tapi firman itu terjadi dalam kehidupan kami semua Tuhan. Kebesaran-Mu, keagungan-Mu, Engkau nyatakan kepada setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Karena Engkau punya rancangan yang indah dalam kehidupan kami Tuhan. Ketika bangsa Israel tidak bisa melihat rancangan Tuhan, mereka gagal masuk tanah perjanjian. Generasi pertama dari bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, semua binasa di padang gurun. Hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb, yang bisa melihat, memandang senantiasa akan janji dan rancangan Tuhan. Mereka bisa masuk ke tanah perjanjian. Biarlah kami menjadi kuat dan teguh iman kami dalam Engkau Tuhan. Tidak goyah apapun yang kami hadapi Tuhan. Apapun yang nanti juga akan kami temui dalam kehidupan kami. Melalui sepanjang 2024 ini Tuhan. Kami tahu Engkau ada di sisi kami, Engkau ada di pihak kami, Engkau yang menyertai kami Tuhan. Engkau akan membuat jalan-jalan bagi kami Tuhan. Kelihatannya tertutup, tetapi Engkau sanggup, dan bagi Engkau tidak ada yang mustahil Tuhan. Biarlah kami teguh berdiri dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu tidak sempurna, tetapi firman-Mu adalah firman yang sempurna. Dia akan berbicara terus mengajar kami Tuhan, dan membentuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani tempat ini Tuhan. Engkau yang tahu akan hati mereka masing-masing, akan keinginan mereka Tuhan. Engkau Tuhan yang sanggup memelihara kehidupan mereka. Berkati gereja di tempat ini, berkati gembala di tempat ini beserta semua keluarganya Tuhan. Engkau berkati dengan damai sejahtera-Mu, dengan kecukupan bahkan kelimpahan Tuhan, dengan kesehatan Tuhan, dengan hikmat daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, semua diberkati dahsyat malam hari ini, amin. Terima kasih Pak Anggo Radian, Tuhan memberkati pelayanannya malam hari ini. Haleluya. Pengumuman untuk Tuban Blessing malam hari ini, Kamis depan Tuban Blessing kembali dilaksanakan saudara. Kamis tanggal 18 Januari 2024 jam 6 sore di tempat ini. Kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yohanes Loestian dari Kudus. Ya, sekali lagi Tuban Blessing Kamis depan tanggal 18 Januari 2024 jam 6 sore di tempat ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yohanes Loestian dari Kudus. Dan besok ada ibadah Beware, sekali lagi saya ingatkan besok hari Jumat, ya dimulai jam 5 sore di tempat ini ada ibadah Beware. Ya, sekali lagi ibu-ibu boleh datang dan berkat Tuhan semakin melimpah. Amin. Demikian pengumuman, saya undang pelayan persembahan, boleh maju ke depan, malam hari kita akan memberikan persembahan kita saudara yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa persembahan kita malam hari ini. Terima kasih Bapa. Kami tidak akan pernah takut lagi Tuhan. Kami tidak akan pernah ragu lagi Tuhan saat kami berjalan bersama dengan Engkau. Kami tetap mempercayakan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dan segala yang terbaik terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Janji-Mu kami pegang ya Tuhan. Dan biarlah janji-Mu terus terjadi, Kau genapi dalam kehidupan kami. Sebagai ungkapan syukur kami malam ini Tuhan, kami rindu memberikan persembahan kami. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, Kau jadikan hidup kami menjadi saluran berkat-Mu. Dan banyak orang boleh menyaksikan kedahsyatan-Mu melalui kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberi yang terbaik, haleluya, amin. Hidup kami malam ini Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang terus berserta dengan kami Yesus. Oh Tuhan Allahmu ada di antaramu. Sebagai pahlawan yang memberi kemenangan dalam
pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah berkirang denganku sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah. Sekali lagi, Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Yang percaya, sebab Tuhan Allah di tengah kita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Terima kasih Tuhan, apabila malam hari ini Engkau tetap memberikan jaminan atas apa yang telah Engkau ikrarkan dengan nenek moyang kami. Dan sampai hari ini pun Engkau tetap adalah Allah yang sama, yang tidak pernah berubah. Kuasa-Mu dan kasih-Mu yang terus menyertai umat-Mu. Maka ya Allah ya Tuhanku, perkenankanlah hamba-Mu sujud syukur dan mohon limpahilah kami dengan belas kasihan-Mu, limpahilah kami dengan penyertaan-Mu, bahkan limpahilah kami dengan kekuatan serta kemampuan yang daripada Engkau untuk membuat kami semuanya dapat melakukan apa yang Engkau suruhkan untuk kami lakukan. Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Engkau memberkati hidup nikahnya, Engkau memberkati pelayanannya, dan apapun yang dihadapi, seperti Engkau menjamin kami, Engkau juga menjamin hamba-Mu ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu dengan hati yang percaya. Arahkanlah pikiran dan hati-Mu yang hanya tertuju kepada Tuhan saja. Karena Engkau adalah umat kesayangannya. Umat yang sejak kandungan Engkau telah dipilih dan ditetapkan untuk menjadi partnernya yang abadi sampai surga yang kekal. Maka pulanglah dengan pimpinan kuat kuasa Roh Kudus dan lindungan kuasa nama Tuhan Yesus. Maka engkau akan tiba di rumah masing-masing dengan selamat. Serta pulanglah dengan membawa berkat Abraham, Isa dan Israel yang akan memenuhi dalam hidupmu dengan berkat percepatan dan perlipat gandaan yang membuat sawah ladangmu, pertambahanmu, pekerjaanmu, karir studi anak-anakmu dan buah kandunganmu diberkati. Engkau dibuat sehat dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, yang diberkati katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.